Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya hormati kepada teman-teman semuanya yang insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan adanya pandemi ini kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat ya semuanya, meskipun sedang puasa tapi tidak menghalangi puasa kita, harus tetap semangat. Oke. Selanjutnya saya di sini akan menerangkan presentasi saya yang berjudul tentang teknik-teknik retorika dalam menguraikan pesan-pesan dalam berpidato. Nah, jadi ketika kita berpidato itu biasanya ketika kita mendengarkan pidato dari ustadz, ustazah, lurah, RT, RW, camat setempat ya. Nah, biasanya mereka menyelipkan satu atau dua pesan yang bisa diambil oleh si pendengar. Nah, ketika dalam retorika ada 3 unsur yang harus kalian ketahui. Pertama, ada orator atau pembicara, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada halayak pendengar atau audiens. Nah, 3 unsur tersebut itu berkaitan. Oke, ketika misalkan kita berpidato tapi tidak ada pendengar, lalu siapa yang mau mendengar gitu. Jadi semuanya itu ada pendengar. Ketika kita berpidato itu pasti ada yang mendengar gitu. Nah, terus yang kedua ada pesan. Ada pesan juga, ada pesan yang bisa diambil. Pesan ini contohnya sih kalau zaman-zaman terdahulu Presiden Soekarno itu kan biasanya dia menyampaikan pesan-pesan yang begitu dalam kepada masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Berikan apa sih pesannya itu, berikan satu pemuda akan aku guncangkan dunia. Itu kan pesannya kan sangat fenomenal ya. Nah, jadi si pesan itu biasanya singkat, padat, jelas, tapi bisa sampai gitu kepada pendengar. Nah, lalu dalam retorika itu biasanya pesan-pesan itu ketika si orator yang baik itu pasti akan menyampaikan pesan yang baik pula. Dan ketika oratornya itu tidak mengerti apa itu berpidato di depan, apa itu berretorika yang baik dan benar, dia biasanya itu tidak menyampaikan pesan yang baik juga. Karena kalau zaman-zaman sekarang, maaf ya teman-teman, karena saya membuat videonya di luar, jadi agak ada suara kendaraan gitu karena rumah saya di pinggir jalan. Oke, lanjut. Nah, intinya dalam berpidato harus ada pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens ya. Nah, terus tujuan pidato itu ada 3 juga. Pertama, tujuan menghibur. Yang kedua, tujuan mengajak. Ketiga, tujuan menjelaskan ya. Menghibur, menjelaskan, mengajak gitu. Jadi 3 itu tuh si tujuan pidato. Tujuan yang pertama, kita kembali yang pertama. Tujuan menghibur itu biasanya tujuan pidato menghibur ya, biasanya kalian bisa temui itu ada di acara anak-anak, misalkan acara ulang tahun atau acara hitanan gitu. Itu biasanya orang-orang berpidatonya itu sedikit menghibur, karena itu kan acaranya anak-anak kan, pasti menghibur. Kalau acara anak-anak serius bagaimana gitu. Nah, biasanya kalau orang tujuannya menghibur itu biasanya dia itu banyak rumornya di dalam berpidatonya itu, dia banyak rumornya. Jadi biasanya anak-anak itu tertawa gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus
biasanya dalam tujuan pidato menghibur ini biasanya dia itu santai gitu. Terus dalam berpidato itu tuh penuh dengan keakraban seperti itu. Terus yang kedua itu ada tujuan menjelaskan. Tujuan menjelaskan ini tujuan menjelaskan ini sering kita temui ketika dosen kita itu menjelaskan sesuatu. Itu biasanya seperti itu sih. Misalkan kamu mendengar guru kamu, kalian mendengar guru kalian itu menjelaskan apa tentang apa. Nah, dia menjelaskan secara jelas-jelasnya, secara detail-detailnya dari A sampai Z dia jelaskan seperti itu. Nah, terus biasanya yang orang-orang berpidato menjelaskan itu dia membawa media-media, entah itu laptop atau gambar ataupun apalah alat tulis yang bisa gunanya itu bisa mencapai sesuatu supaya pidatonya itu tersampaikan kepada si pendengar seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada tujuan mengajak. Nah, tujuan mengajak ini biasanya kalian temuin di sekitar itu biasanya ada lurah yang mengajak warganya, apalagi zaman sekarang nih adanya COVID-19. Biasanya tuh lurah, kalau di tempat saya itu lurahnya itu mengajak warganya agar hidup sehat seperti itu. Nah, bareng-bareng seperti itu. Jadi mereka pun punya alasan kenapa berbicara seperti ini gitu. Ayo mengajak, misalkan mengajak hidup sehat gitu, supaya lingkungannya pun sehat. Kalau misalnya lingkungannya nggak sehat, kotor, jorok, nah itu pun akan mengganggu kesehatan kita, seperti misalkan seperti itu. Nah, jadi pidato mengajak ini supaya orang-orang itu bisa gitu, bisa apa yang mereka katakan itu bisa diturutin atau dikehendaki gitu, dengan bukti atau alasan-alasan yang kuat seperti itu. Kalau misalnya kamu berbuat seperti ini, nanti dampaknya seperti ini, kayak gitu. Nah, supaya orang-orang itu mau seperti itu ya. Oke, ada 3 ya. Pertama itu tujuannya menghibur, kedua tujuannya menjelaskan, yang ketiga itu tujuannya mengajak, seperti itu. Menghibur, menjelaskan, mengajak ya. Oke, ingat ya, dalam berpidato pasti entar kalian nanti kedepannya jadi penceramah atau apa, jadi dosen, jadi guru, biasanya tuh harus ada pesan-pesan yang disampaikan kepada si pendengar gitu. 1 atau 2 pesan penting ada. Ingat, orator yang baik itu akan menyampaikan pesan-pesan yang baik pula ya terhadap pendengarnya. Ingat ya, pesan itu mempengaruhi loh. Pokoknya jangan sampai kalian nanti ketika berpidato tidak ada pesan-pesan yang bisa diambil. Harus ada pesan-pesan yang bisa diambil oleh si pendengar itu. Oke, cukup sekian dari saya, Aida Nur Fadilah. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang dipahami ya, karena saya pun masih belajar. Mohon terima kasih atas waktunya yang telah melihat video saya ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada sekiranya ada koreksian, silahkan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.